Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang listrik dinamis. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik statis, akan kita lanjutkan pada listrik dinamis ini. Nah, tentunya di listrik dinamis ini banyak konsep-konsep yang ada pada listrik statis yang akan kita gunakan. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Jadi listrik dinamis ini berbeda dengan listrik statis yang kemarin. Ketika listrik statis, pada saat perpindahan elektronnya itu hanya melalui sebuah lompatan atau induksi dan lain sebagainya. Nah, pada listrik dinamis ini mengalir. Nah, proses mengalirnya ini berarti dia membutuhkan sebuah perantara gitu ya. Nah, perantaranya adalah di sini berupa konduktor. Nah, nanti akan kita bahas konduktor apa saja gitu. Jadi di sini secara kasarnya dia butuh kabel gitulah ibaratnya. Kabel atau penghubung supaya saluran gitu ya, supaya dia listriknya itu bisa mengalir kayak gitu. Nah, sebelum kita lebih dalam tentang listrik dinamis, jadi menentukan arus listrik dan arus elektron pada pertemuan listrik statis kita sudah membahas pada saat materi beda potensial. Nah, ini akan sama. Nah, sebelum itu di sini ada sebuah rangkaian, satu baterai, satu lampu dan juga saklar. Di situ ketika saklarnya dihubungkan, maka lampunya akan menyala. Nah, pada saat lampu menyala itu terjadi sebuah perpindahan elektron. Dari mana arahnya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas setelah slide ini. Jadi ketika saklar itu disambungkan, maka akan terjadi aliran elektron. Nah, aliran arah elektronnya itu berasal dari kutub negatif baterai. Jadi yang pendek ini kutub negatif, yang panjang itu kutub positif. Kita tahu bahwa pada saat kondisi lebih negatif atau lebih banyak elektron di sini di baterai, ini yang negatif, ini yang positif. Yang negatif berarti potensialnya rendah. Elektron mengalir dari yang potensialnya rendah menuju ke potensialnya yang tinggi. Nah, di sini potensial rendah yang biru menuju ke potensial tinggi. Nah, karena adanya arah elektron ini menghasilkan arus listrik yang berkebalikan dengan arah elektron. Jadi arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebenarnya bukan aliran muatan positif sih di sini. Akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi sehingga menghasilkan sebuah aliran listrik atau arus listrik dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah begitu. Oke, lanjut di sini untuk lebih jelasnya ada sebuah potensial ya. Jadi ini benda A, ini potensialnya tinggi ditandai dengan bendanya lebih banyak lebih positif gitu. Yang B potensialnya rendah, artinya di sini lebih banyak kandungan elektronnya sebenarnya. Kalau misalkan ini nampak itu elektronnya nanti akan ditampakkan setelah ini. Nah, karena listrik dinamis dia dihubungkan oleh sebuah konduktor. Nah, di sini elektron dari yang B berpindah ke sebelah A sampai nanti mencapai kondisi yang sama. Nah, karena elektron bergerak dari B ke A sehingga menimbulkan arus listrik dari A ke B. Jadi arus elektron tadi dari B ke A menimbulkan arus listrik dari A ke B. Kita ulang. Jadi di sini potensial tingginya yang A, potensial rendahnya yang B. Aliran elektron itu mengarah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini elektronnya menuju sampai istilahnya nanti sampai setara, sampai netral karena menyamakan potensialnya gitu ya. Jadi elektronnya berjalan dari B ke A. Nah, saat jalannya elektron tadi dari B ke A menimbulkan arus listrik dari A ke B atau dari yang potensial yang tinggi ke potensialnya rendah. Jadi arus listrik itu berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, adanya arus listrik itu terjadi apabila ada beda potensial. Ketika sudah setara, nah ini A dan B karena sudah setara ya. Setelah tadi bergerak elektron dari B ke A, terus arus listrik dari A ke B, saat sudah setara sama-sama muatannya,
maka dia akan berhenti arus listriknya. Jadi pada saat begini anak-anak, ini masih ada arus listrik karena elektronnya bergerak dari B ke A gitu ya. Nah, saat bergerak ini akan terjadi arus listrik dari A ke B. Namun pada saat kondisi sudah sama seperti ini, nanti dia terhenti arus listriknya. Nah, sehingga kuat arus listrik yang akan didefinisikan gitu ya, terjadi pada sebuah rangkaian yang tertutup ya syaratnya, karena aliran elektron dan juga arus listrik yang ditimbulkan karena aliran elektron tadi itu dapat berfungsi ketika dalam rangkaian yang tertutup gitu. Nah, didefinisikan arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik atau banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap satuan waktu. Jadi muatannya itu dari banyaknya misalkan jumlah elektron yang lewat gitu ya dalam tiap waktu gitu. Jadi di sini dihitung berdasarkan banyaknya muatannya. Jadi kalau misal dikit ya berarti kuat arusnya lemah. Kalau misal banyak muatan yang lewat berarti kuat arusnya kuat gitu. Oke. Konsep yang pertama adalah kuat arus. Kuat arus sudah kita dapatkan dari konsep beda potensial dan perpindahan elektron. Namun beda potensial kita sudah pelajari di listrik statis, nanti akan kita bahas sekilas. Oke. Nah, ini contoh-contoh soalnya ya. Sebuah akumulator pada kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus, berarti kuat arus adalah I 0,5 ampere. Lalu waktu di sini 2 menit. Nah, 2 menit kalau kita jadikan detik adalah 120 sekon. Berarti di sini kita isi 120 sekon. I sama dengan Q per T ya tadi. Berarti kita bisa cari bahwa yang dicari di sini adalah Q. Berapa muatan listrik, yang ditanya adalah Q. Berarti Q sama dengan T-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti jadi kali gitu ya. Sama dengan I kali T. Kita tulis rumusnya I kali T. Nah, sehingga I-nya tadi setengah kali T-nya 120 sekon. Jadi di sini jawabannya adalah 60. 120 bagi 2 adalah 60 coulomb. Gitu ya. Oke. Nah, untuk pengukuran kuat arus listrik sendiri diukur menggunakan alat yang bernama ampere meter. Nah, ampere meter ini disusun secara seri. Seri itu dia tanpa cabang ya anak-anak, seperti pada gambar ini. Langsung saja lurus gitu dengan sumber tegangannya. Sumber di sini baterai, dia lurus saja begitu tanpa ada cabang. Itu namanya seri. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam pada hambatan pengganti di part 2. Oke, nah cara membaca ampere meter bagaimana? Ini hanya sebuah visualisasi ya anak-anak. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah skala yang maksimum. Ada skala yang ditunjuk, ada batas ukur. Nah, skala maksimum pada ampere meter ini biasanya kita gunakan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau membaca yang atas berarti nanti harus yang atas semua. Skala yang ditunjuk juga pakai yang atas. Kalau yang bawah di sini juga berarti kalian harus pakai yang bawah. Nah, kita lihat di sini 50 dan 100. Kalau yang pakai 50 berarti skala maksimumnya 50. Kalau pakai yang bawah berarti skala maksimumnya 100. Skala yang ditunjuk di sini 0, ini ya 0, 10, 20, 30 di sini, 40 di sini. Nah, berarti satu stripnya ini ada 5, artinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 10 ini ada 5 strip, berarti satu stripnya 2. Di sini yang ditunjuk 34, nanti ada cara ngitungnya. Nah, cara ngitungnya adalah di situ nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk, atau skala yang ditunjuk dibagi skala maksimumnya atau nilai maksimumnya di situ dikali batas ukur. Nah, batas ukur itu yang mana? Batas ukur itu nilai maksimum yang dapat diukur dari ampere meter ini. Jadi tergantung kita mau setting yang mana. Ada 10 ampere, ada 5 ampere, ada 1 ampere. Berarti nanti jawabannya tergantung nilai yang kalian ukur. Biasanya bisa dites gitu. Kalau misalkan jarumnya bergerak gitu, kadang di 10 ampere nggak bergerak karena terlalu kecil, maka kita pakai yang 1 ampere gitu. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana, ngukur seberapa besarnya itu bisa dicek gitu ya. Nah, di sini
batas ukurnya yang ditunjuk pada soal ini adalah 1 ampere, sehingga kita dapat mencari skala yang ditunjuk tadi 34, skala maksimumnya 100 karena pakai yang bawah, dikali batas ukurnya 1, sehingga jawabannya 0,34 ampere. Nah, misalkan kalau kita saya menggunakan jarum yang baru, saya nunjuk angka di sini pas di sini. Nah, misal jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, di sini pas 60 ini ya. 60 saya pakai yang bawah. Berarti nilai arusnya sama dengan skala yang ditunjuk 60 dibagi skala maksimumnya 100 dikali batas ukurnya, misal saya tetap pakai sama yang 1, berarti kali 1. Jadi hasilnya adalah 0,6 ampere. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita pelajari tentang hambatan jenis, tentang hambatan dan lain sebagainya, di sini ada konsep konduktor dan isolator. Namun sebelum konduktor dan isolator, saya lewati dulu untuk beda potensial listrik terlebih dahulu. Nah, beda potensial listrik. Nah, ini kita lanjutkan setelah arus tadi ya. Setelah arus tadi kita ada kelanjutannya gitu. Jadi ini contohnya yang tadi A dan B. Jadi berjalan dari B ke A karena dari potensial rendah ke tinggi, sehingga menimbulkan arus listrik dari potensial tinggi ke rendah. Nah, coba yang selanjutnya ini dari C ke D lebih negatif yang C, berarti elektronnya itu bergerak dari potensial rendah yang C ke potensial tinggi yang D, sehingga arus elektronnya dari C ke D mengakibatkan arus listrik dari D ke C. Kalau ini lebih negatif yang E, berarti potensialnya rendah, elektronnya dari E ke F, lalu sehingga menimbulkan arus dari F ke E. Nah, ini karena adanya beda potensial. Jadi beda potensial itu yang dimiliki oleh setiap benda itu beda-beda. Jadi beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap muatan, tiap satuan muatan gitulah pokoknya. Nah, di situ disimbolkan dengan volt ya anak-anak. Satuan dari beda potensial itu adalah volt gitu, voltase volt. 1 volt didefinisikan untuk memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Kayak gitu. Itu beda potensial listrik. Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke tadi yang konduktor dan isolator. Oke. Tapi sebelum itu voltmeter dulu saja. Beda potensial ini contohnya beda potensial, ada soal dulu ya. Oke, kita kembali lagi ke beda potensial. Jadi di sini diketahui sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt, berarti V-nya 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan energi listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi? Oh, ini maksudnya setengah volt itu digunakan untuk menyalakan lampu. Terus muatannya itu yang dipindahkan adalah 50 coulomb yang melewati lampu, berarti di sini 50 coulomb. Ditanya W-nya berapa? Nah, kita harus tahu bahwa rumus V tadi sama dengan Q per W, atau V sama dengan jumlah W per Q. Kok kebalik? V sama dengan W per Q. Oke, W per Q. Ya, W per Q, energi yang dipindahkan untuk muatan tertentu. Nah, karena yang dicari adalah energi yang dikeluarkan, berarti kita pindah rumusnya ke sebelah kiri yang Q ya. Yang awalnya bagi jadi kali, sehingga di sini W sama dengan V kali Q, sehingga W sama dengan V kali Q. Tinggal kita kalikan saja. Berarti 1,5 V-nya ya. 1,5 dikalikan 50, berarti sama dengan 75 joule begitu. Ini adalah tentang beda potensial listrik. Oke, bentar saya percepat. Terus selanjutnya untuk voltmeter itu sama ya dengan ampermeter cara membacanya. Akan tetapi voltmeter ini sebagai pengukur beda potensial tadi. Di voltmeter itu
dia disusun secara paralel. Paralel itu bercabang dengan rangkaian utama anak-anak. Jadi misalkan rangkaian utamanya yang kotak ini, nah kalau dipasang paralel berarti harus bercabang. Jadi cabangnya gitu. Oke, seperti pada gambar itu. Nah, kalau misalkan ada lampu, nah dipasang paralel kayak gini. Jadi bercabang dengan lampunya. Nah, cara membaca voltmeter sama dengan ampermeter. Jadi di sini skala yang ditunjuk dikali batas ukur dibagi skala maksimumnya gitu ya. Nah, coba kita kerjakan. Skala yang ditunjuk di sini 0, 10, 20, 30, 40. Berarti 40 yang ditunjuk ya. 40 dibagi skala maksimumnya. Jadi di sini skala maksimum saya pakai yang bawah sehingga 100 dikali batas ukurnya di sini 1 volt 1. Jadi sama dengan 0,4 volt, sama caranya. Seperti itu. Oke, kita lihat yang tadi konduktor dan isolator gitu ya. Ini kecepatan. Ini contoh-contoh sebelum nanti kita masuk ke hambatan jenis dan juga hambatan. Jadi benda ini kayu ya, ketika kita sambungkan ke sebuah rangkaian dan saklarnya ditutup, lampunya dia nggak mau nyala. Artinya kayu itu disebut benda isolator karena dia tidak bisa mengantarkan listrik dan cenderung menghambat. Yang kedua plastik juga tidak bisa menghidupkan lampu sehingga dia juga sama ke dalam golongan isolator. Kalau aluminium ini tentu bisa ya, golongan logam yang bisa mengantarkan arus listrik. Di sini adalah golongan konduktor. Nah, besi itu sama juga dengan aluminium, dia bisa mengantarkan arus listrik tersebut disebut konduktor. Tembaga apalagi, karena tembaga biasanya digunakan sebagai dalaman kabel gitu ya, sehingga tembaga merupakan sebuah konduktor. Begitu anak-anak. Nah, konduktor dan isolator ini ditentukan oleh hambatan jenis dari tiap benda gitu. Jadi benda itu punya hambatan jenis atau kemampuan dia menghambat arus listrik gitu anak-anak. Kita akan pelajari di materi tentang hambatan. Nah, jadi di sini ada sebuah praktek sederhana dari gambar yang akan saya tampilkan untuk kalian lihat. Di sini tujuannya adalah menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat gitu. Yang pertama kita akan menyelidiki dari panjang kawat. Di sini ada sebuah rangkaian A dan B. Rangkaian A memiliki kawat yang pendek, rangkaian B memiliki kawat yang panjang. Nah, jadi pembedanya hanya panjang kawat, yang terpengaruh adalah hambatannya. Nah, yang dibuat sama atau sebagai variabel kontrolnya di situ adalah jenis kawat dan luas penampang kawat. Jadi variabel bebasnya adalah panjang kawat. Terus yang terpengaruh variabel terikatnya adalah hambatan kawat dan variabel kontrolnya jenis kawat dan luas penampang. Ketika saklarnya disambung, maka nyalanya akan berbeda. Nyala pada rangkaian yang pendek akan lebih terang dibandingkan yang rangkaiannya panjang. Hal tersebut terjadi karena pada rangkaian yang pendek itu elektron yang mengalir dengan istilahnya elektron yang mengalir sehingga menghasilkan arus itu tidak banyak terhambat karena panjangnya kawat. Kalau kawatnya panjang otomatis hambatannya lebih besar karena di tengah jalan mungkin ada pengaruh-pengaruh suhu, pengaruh lingkungan sekitar sehingga dapat mengganggu jalannya elektron atau arus listrik yang ada pada rangkaian gitu. Sehingga arus yang ada pada rangkaian A lebih besar daripada arus yang ada pada rangkaian B. Nah, hambatan pada rangkaian A itu lebih kecil daripada hambatan pada rangkaian B gitu. Tentu saja ya, kalau semakin panjang lintasan otomatis semakin banyak hambatan yang menyertai. Nah, karena apa? Karena panjang A lebih kecil daripada panjang B. Sehingga dari dua faktor hambatan dan panjang, semakin panjang kawat maka hambatan semakin besar sehingga hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Makin panjang kawat hambatannya makin besar. Selanjutnya yang kedua adalah faktor yang lain. Nah, di sini kita lihat adalah jenis kawatnya. Yang satu kuning, yang satu orange. Misalkan kita gunakan jenis kawat yang berbeda gitu ya.
Yang terpengaruh hambatan jelas yang dibuat sama panjangnya. Jadi itu panjangnya sama dan luas penampangnya sama. Nah, ketika disambungkan di saklar, maka nyalanya ternyata yang B lebih terang daripada yang A. Artinya arus yang ada pada B lebih besar daripada yang A. Nah, karena hambatan pada B itu lebih kecil daripada hambatan pada A, atau hambatan pada A lebih besar daripada B. Nah, sehingga hambat jenis ya, di sini bukan massa jenis. Rho di sini adalah hambatan jenis. Kayak tadi disebutkan adanya konduktor dan isolator tadi itu adanya karena hambatan jenis. Nah, hambatan jenis yang A itu lebih besar daripada yang B, sehingga dia menghambat arus listrik yang lewat dan nyalanya akan lebih redup yang A ya. Nah, jadi semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan pada kawat juga makin besar. Maka dari itu dapat disimpulkan hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Jadi misalkan kayu dibandingkan aluminium itu hambatan jenisnya sangat besar kayu, sehingga kayu dia cenderung menjadi isolator karena dia punya hambat jenis yang besar. Begitu juga dengan tembaga dibandingkan plastik. Misal tembaga memiliki hambatan jenis yang sangat kecil anak-anak, namun plastik memiliki hambatan jenis yang sangat besar, sehingga plastik cenderung menjadi isolator dan tembaga dia cenderung menjadi konduktor. Faktor yang ketiga adalah tentang luas penampang kawat. Nah, di situ coba lihat yang A dan B. A itu tipis kabelnya, kawatnya, yang B itu tebel. Nah, jadi pembeda luas penampang kawat. Ternyata nih ya, yang kawatnya tebel, gede, itu lebih menghasilkan arus yang banyak, lebih terang. Jadi yang B itu lebih terang daripada yang A karena arus yang lewat di B lebih banyak dibanding A. Nah, hambatan pada A lebih banyak dari B. A itu luas penampang gitu ya, area ya, luas gitu. Luas penampang A lebih kecil dari B. Nah, kalau kita bayangkan, kalau kalian lihat kabel-kabel bawah laut, kabel gardu listrik itu besar-besar, karena kalau besar, kabelnya besar, itu arus listrik yang lewat kan banyak, hambatannya lebih sedikit daripada kawatnya kecil. Sehingga anak-anak ini yang berbeda. Hambatan luas itu mempengaruhi hambatan. Semakin luas, semakin gede, justru hambatannya malah kecil. Artinya apa? Dia berbanding terbalik. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang pada kawat. Begitu anak-anak semuanya. Nah, sehingga dapat dirumuskan R sebanding dengan 1/A, atau di sini R berbanding terbalik dengan A. Nah, kalau dijadikan satu, faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat adalah panjang kawat, luas penampang, dan hambatan jenis. Karena hambat jenis dan panjang kawat itu sebanding, artinya panjang kawat besar, hambatan jenis besar, maka hambatannya juga akan besar. Akan tetapi luas penampang kawat berbanding terbalik dengan hambatan, maka ditaruh di bawah. Sehingga rumusnya adalah R sama dengan rho L per A. Nah, dimana rho itu hambatan jenis kawat gitu ya, terus L itu adalah panjang kawat, dan A itu adalah luas penampang kawat. Begitu anak-anak. Nah, rempelo ati. Nah, saya ngambilnya rempelo dibagi ati. Oke, mungkin di part 1 itu di selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Namun sebelum itu, untuk closing saya akan menjelaskan tentang jenis rangkaian gitu ya. Jadi ada dua jenis rangkaian anak-anak. Rangkaian ada yang rangkaian terbuka. Jadi rangkaian terbuka itu tidak terhubung dengan sumber tegangan gitu ya. Jadi kawatnya itu tidak terhubung. Artinya saklar, kalau ada saklar ya saklarnya kebuka gitu. Nah, jadi simbolnya kayak gitu anak-anak. Yang X itu adalah simbol lampu atau hambatan. Yang strip ini adalah simbol baterai, di mana strip yang panjang itu menunjukkan positif, strip yang pendek itu menunjukkan negatif. Terus yang ini adalah saklar. Nah, kalau terbuka dia nggak nutup saklarnya. Lampu mati, arus listrik tidak mengalir. Jelas ya, namanya juga dibuka.
Yang kedua adalah rangkaian tertutup. Istilah rangkaian tertutup adalah rangkaian di mana saklarnya dia tersambung oleh sumber tegangan. Jadi antara kawat yang satu dengan kawat yang lainnya dia tersambung sehingga lampunya bisa menyala. Nah, kalau disimbolkan dia akan tertutup itu saklarnya tertutup sehingga ada aliran elektron yang menyebabkan adanya arus listrik yang melewati sebuah hambatan di situ lampu sehingga bisa menghasilkan sebuah cahaya. Nah, itu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jadi faktor yang mempengaruhi tadi ada arus, ada beda potensial, ada hambatan. Besok akan kita pelajari di part 2 yakni hukum Ohm. Untuk part 1, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.